Kita membawa kesembuhan lewat puji-pujian. Iya betul sekali. Setiap puji-pujian kita pasti akan membawa sukacita, akan membawa kesembuhan. Hebat. Yuk adik-adik, sekarang sebelum kita memulai, kita mau sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami semua boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, biar puji-pujian kami selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk kita buka tangannya semuanya. Lebih sungguh-sungguh lagi sambil angkat tanganmu, katakan ku sembah Yesus, ku sembah genap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kita ayo semua adik-adik
adik-adik yang Memuji di rumah, Tuhan. ya, Oke. kayak yang masih duduk, yang masih tidur-tiduran Iya, ya. nggak ada Harus yang tidur-tiduran. Iya, harus semua bangkit berdiri. Betul. Kita Yuk. mau sama-sama semangat ya buat Tuhan Yesus. Amin. Ayo semuanya, boleh ikut gerakan kakak ya. Kudak tidak tidak gunung yang tinggi, ku turun Lembah yang dalam, ku melintas di padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekarang kita mau terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Mana jogetannya? Di kau ada, Di atas dan di bawah, kau ada, di suka di suka kau, ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Suarakan haleluya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yeay. Siapa yang di sini yang anak Tuhan Yesus? Angkat tangannya semua. Oke, kita mau nyanyi Aku Anak Raja. Ayo semuanya boleh tepuk tangannya adik-adik. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Ayo semakin Haleluya. yakin dengan iman. Raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Makin semangat lagi. Aku anak Kita semua anak raja. amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pusat. Are you leaning on the Lord's side? Whose side are you leaning on the Lord's? I lean, leaning on the Lord's side. I lean, Leaning on the Lord.
sama-sama ya, mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Lebih lagi untuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua adik-adik boleh tutup matanya. Kita mau sama-sama nyanyi ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, berdiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, boleh angkat tangannya adik-adik. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ayo lebih sungguh-sungguh adik-adik. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tanganmu, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini, Engkau ada di setiap tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya kesembuhan yang dari Tuhan Yesus terjadi di setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, Tuhan Yesus. Biar apapun yang kami dengar, Tuhan Yesus, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati buat bangsa kami Indonesia dan kota Tasikmalaya, jauhkan dari virus corona. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati juga buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami
Kami berdoa juga buat pemimpin rohani kami, Opa Niko, Mr. Henry, Opa Alex, dan Opa Mesa. Berkati supaya sehat selalu. Kami berdoa juga buat kakak-kakak sekolah minggu dan gereja kami GBI Empang Sari, jauhkan dari virus corona. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melalui yang terjadi di akhir zaman. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan Penyembuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat Allah dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya tentu dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati anak-anak-Mu supaya ketika firman disampaikan mereka bisa mengerti, memahami, dan berkati kakak yang akan menyampaikan juga supaya apa yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kakak akan menyampaikan firman yang berjudul egois. Ada yang tahu nggak adik-adik semuanya arti kata dari egois? Iya, egois itu artinya bahwa kita mementingkan diri kita sendiri. Sifat yang pengen menang sendiri. Pokoknya ketika kita punya keinginan, kita pengen keinginan kita terwujud. Dan kita nggak peduli sama orang lain. Itu arti dari kata egois. Nah, sekarang kakak mau bercerita. Cerita kakak diambil dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nabot. Nah, kisah ini diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Nah, Nabot adalah seorang pemilik kebun anggur. Nah, Nabot ini merawat kebun anggurnya sehingga pohon-pohonnya tumbuh dengan baik. Dan pohon-pohonnya bisa menghasilkan buah-buah anggur yang segar, yang ranum. Sehingga membuat Raja Ahab yang tinggal di istana ketika melihat kebun anggurnya Nabot, wah dia tertarik untuk memilikinya. Nah, karena Raja Ahab melihat bahwa kebun anggur Nabot sangat terawat, dia ingin memilikinya. Sehingga Raja Ahab mendatangi Nabot. Dia bilang sama Nabot, "Nabot, aku ingin memiliki kebun anggurmu. Sebab akan kujadikan kebun sayuran, kebun sayur mayur." Nah, Nabot bilang sama raja, "Saya tidak akan memberikannya." Lalu kata Raja Ahab, "Saya akan menggantinya dengan kebun anggur yang baru." "Tidak raja," sahut Nabot. Lalu kata raja, "Saya akan beli kalau gitu dengan harga berapapun." Tapi Nabot tetap tidak mau, karena Nabot bilang bersama raja bahwa kebun anggur itu adalah milik keluarganya, peninggalan nenek moyangnya, sehingga dia tidak mau
memberikannya kepada siapapun. Nah, Nabot sangat mementingkan apa yang menjadi kepentingan dari keluarganya. Dia nggak egois karena dia tahu bahwa kebun anggurnya adalah milik keluarganya. Nah, Raja Ahab ketika Nabot menolak untuk memberikannya, Raja Ahab kecewa. Lalu dia pulang ke istananya, dia masuk ke kamarnya, dan dia merasa kecewa sampai dia nggak mau makan. Nah, coba adik-adik semuanya, siapa suka kayak Raja Ahab? Ketika keinginan kita tidak terkabul, lalu kalian masuk kamar, nangis-nangis, dan sampai nggak mau makan kayak Raja Ahab. Siapa ayo? Nggak ada ya di antara kalian yang seperti Raja Ahab, karena Raja Ahab sifatnya jelek. Nah, kakak lanjutkan. Lalu Raja Ahab tidak mau makan sampai Ratu Isabel mendatanginya. Ratu Isabel bingung kenapa Raja Ahab tidak mau makan. Ternyata Raja Ahab tidak mau makan karena dia ingin memiliki kebun anggurnya Nabot. Raja Ahab menceritakan semuanya kepada Ratu Isabel. Lalu Ratu Isabel bilang sama Raja Ahab, "Kamu adalah seorang raja yang memiliki kuasa di tanah Israel. Maka tanah itu, kebun itu akan menjadi milikmu." Lalu Ratu Isabel merencanakan sesuatu yang tidak baik buat Nabot. Dia menulis surat kepada para tua-tua bahwa Nabot bersalah kepada Tuhan dan kepada raja. Sehingga Ratu Isabel merencanakan supaya Nabot bisa dihukum. Ketika para tua-tua itu menerima surat dari raja, mereka lalu melakukan rencananya seperti apa yang diperintahkan oleh Ratu Isabel. Mereka menghukum Nabot dengan melemparinya dengan batu sehingga Nabot meninggal. Nah, ketika Nabot meninggal, kebun anggur itu menjadi sepenuhnya milik Raja Ahab. Wah, Raja Ahab senang sekali ketika kebun anggurnya Nabot menjadi miliknya. Nah, Raja Ahab ini sangat egois. Dia tidak peduli dengan Nabot dan keluarganya. Yang dia pentingkan bahwa kebun anggur itu harus menjadi miliknya. Jelek ya sifat Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka telah melakukan sesuatu yang jahat. Mereka pikir mereka raja dan ratu. Tidak ada yang tahu tentang perbuatan mereka. Tapi mereka salah. Karena Tuhan melihat semua perbuatan mereka. Seperti ada sebuah lagu nih. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Karena itu janganlah engkau berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, Tuhan melihat semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, Tuhan melihat semua perbuatan Raja Ahab. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia, mengutus Nabi Elia supaya datang kepada Raja Ahab dan bilang sama Raja Ahab bahwa Tuhan marah atas perbuatannya dan Tuhan akan menghukumnya. Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel karena perbuatannya kepada Nabot. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari kisah Nabot dan Raja Ahab? Nah, yang bisa kita pelajari yaitu bahwa kita nggak boleh jadi anak yang egois. Ketika kita punya keinginan dan orang tua kita bilang bahwa belum waktunya atau jangan dulu. Nah, itu artinya bahwa keinginan itu tidak cocok buat kita. Keinginan itu tidak baik buat kita. Kalian pun jangan jadi anak-anak yang cepat ngambek, cepat marah. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Dan yang kedua, bahwa kita harus peduli dengan orang lain.
Kita nggak boleh ketika kita punya keinginan, kita tidak peduli akan orang lain. Kita harus melihat dari sisi orang lain. Kita harus punya hati yang kita juga peduli dengan orang lain. Seperti kisah seorang pelari. Pelari ini berlomba dalam pertandingan antar negara. Ketika pelari ini berusaha sangat keras untuk menjadi seorang pemenang, tiba-tiba orang di depannya yang berlari begitu cepat terjatuh dan dia punya dua pilihan. Dia mau menolongnya atau dia lari terus dan dia menjadi seorang pemenang. Tapi pelari ini punya hati yang peduli dan dia mau menolong temannya daripada dia menjadi seorang pemenang. Dia menggandeng temannya, dia menolong temannya untuk bangun dan mereka berlari bersama. Walaupun mereka tidak menjadi pemenang, tapi mereka menjadi pemenang di mata Tuhan karena mereka nggak egois. Pelari ini nggak egois. Dia melihat teman yang kesusahan dan dia mau membantunya. Nah, sekian firman dari kakak. Nah, kita ayat hafalan dulu yuk. Ayat hafalan ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikian firman Tuhan saat ini. Kalian harus menjadi anak-anak yang peduli dengan orang lain dan tidak egois. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu belajar untuk tidak menjadi anak-anak yang egois. Dan mereka mau menjadi anak-anak yang lebih peduli akan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan dan berkati anak-anak-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kakak dan adik-adik semuanya, saya Kristo. Saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya, pukul 10 pagi melalui Zoom atau bisa juga melalui YouTube GBI Empang Sari mulai dari jam 7 pagi. Jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Tiap hari Jumat ada kul anak. Bagi yang belum bergabung bisa menghubungi kakak sekolah minggu. Kalau ya Facebook Sunday School GBI Empang Sari atau IG Kids GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus